Kalau dibilang pernah sama laki-laki, pernah. Pernah. Tapi untuk seks enggak, karena aku selalu ngejaga untuk soal virgin. Tapi bukan berarti dari situ aku nggak pernah punya relationship sama laki-laki. Tetap punya, berjalan dan sampai di 2007 itulah. Dia coba begging, entah kenapa aku luluh. Jadi kayak yang akhirnya, yaudah deh kita coba deh. Oh itu. Untuk menjalankan. Temen laki-lakinya Kak Tena itu selama ini tidak memberikan kenyamanan sama Kak Tena. Selamat datang di Kedai Pinter bersama saya Jeva Kasih Lalahi dan juga Bu Dr. Inge Setia Arianto dari Perempuan Sadar Vagina dan tamu saya yang spesial pada hari ini yaitu Athena. Hai Kak. Hai. Oke, dari hai-nya aja udah hai, lakian dia dari gue ya kan? Tema kita pada hari ini adalah pelangi di matamu. Gimana? Pelangi di matamu? Pelangi di matamu? Kayak kalau aku nggak cocok. Kalau kamu nggak cocok, Nggak aku cocok. cocok ya. Kak Athena, aku mau nanya langsung ke Kak Athena nih sebelum Boleh. kita dari sisi kedokteran dari Bu Dr. Inge. Kak Athena, sebenarnya kamu tuh siapa dan kenapa kamu bisa dipanggil di Kedai Pinter ini? Ceritain sedikit dong tentang dirimu ini. Sebenarnya aku bukan siapa-siapa ya, tetap gitu. human being aja sih. Oke, Tetap manusia biasa Manusia ya? biasa aja dan ya untuk kehidupan sehari-hari memang aku bergerak ada di bidang entertain dan F&B. Entertain Gitu. dan F&B, Ya. food and beverage. Ya, food and Oke. beverage, ada entertainnya dan ya intinya dari 2007 sampai sekarang ya I'm special. Yes, Like you are this, special. ya. Oke. Terlihat dari spesial adalah beliau ini sebenarnya gendernya adalah female, tapi look like-nya adalah male. Jadi semacam tomboy kalau kita bilang, ya tomboy. Tomboy. Itu bisa ceritain nggak? Kenapa bisa tomboy? Apa dari kecil? Apa pengaruh lingkungan? Atau karena pekerjaan? Kan ada Bu Dokter ya. Iya. Seorang wanita diharuskan untuk berlook like-nya atau berpenampilan tomboy karena apa? Dia harus kerja buat keluarga. Dia harus jadi kuli bangunan. Ada yang viral waktu itu. Sebenarnya cewek, dia viral karena dia jadi kuli bangunan, dia harus menafkahi orang tua dan juga adiknya. Padahal dia sebenarnya nggak tomboy gitu. Kalau untuk Kak Athena gimana? Aku tuh awalnya jadi kayak learning by doing ya, kayak berjalan seiringnya waktu. Oke. Gitu. Kalau dibilang pernah sama laki-laki, pernah. Pernah. Tapi untuk seks enggak, karena aku selalu ngejaga untuk soal virgin. Oke, jadi kamu masih perawan sampai saat Until ini? now, di band itu bisa dibuktiin. Oke. Ya, itu yang Oke, selalu aku masih jaga. perawan. Kalau gitu abis ini ke ruang praktek saya. Boleh. Paling kan ada bedanya ya Bu Dokter, kalau kena shower itu kan beda ya. Oh beda, Ya. iya beda sama dengan penis yang penis, masuk gas. gitu. Kalau Gitu. dengan alat-alat bantu seperti keran air apa segala macam itu tetap still virgin kalau menurut kamu ya. Jadi memang kayak berjalan seiringnya waktu aja sih Kak J. Jadi nggak pernah punya niat gitu. Kalau dibilang dari kecil hobinya laki banget. Kebetulan kakek aku dua-duanya tentara, pilot. Oke. Ya dulu karena memang aku dididik harus jadi pilot, jadi Oke. wanita angkatan udara. Jadi keras gitu didikannya. Keras, straight banget gitu, saklek lah kalau Saklek. orang zaman dulu Oke. gitu kan. Jadi kalau kata kakek aku tuh perempuan harus juga bisa mengerjakan apa yang dilakukan dengan laki-laki. Oke. Ya. Itu poin awalnya, tapi bukan berarti dari situ aku nggak pernah punya relationship sama laki-laki. Tetap Oke, punya, tetap. berjalan dan sampai di 2007 itulah. Oke, jadi terakhir pacaran sama laki-laki 2007. Enggak juga, itu menariknya. Oh, jadi sempat akhirnya sempat balik lagi. Balik lagi. Yes. Oh, dari sisi Bu Dokter, ini kan beliau ini kan learning berjalan dengan Iya. waktu. Menurut Bu Dokter gimana? Nggak gini. Tadi Kak Athena kan ngomong bahwa memang mulai kecil itu udah dididik oleh orang tua seperti Keras. kakaknya. Kakekku. Oh kakek. Iya. Yang pilot kakek ya? Iya. Oke. Jadi udah dididik keras kayak cowok. Bagaimana aktivitas yang cowok kerjakan itu Bisa dilakukan oleh perempuan. dilakukan. Nah, yang mau saya tanya ini, kenapa kok putus sama yang cowok ini? Oh, kalau putus sama cowok jadi gini. Dulu aku di modeling dengan look yang rambutnya panjang, Oke. badan semampai, ya. Jadi punya lingkungan, ketemu fotografer yang dimana ya pasti sometimes flirting atau gimana. Jadi aku Oke. selalu punya pasangan yang cemburu. Jadi aku pikir kayak ya udah deh capek gue kalau pacaran lu cuma cemburu karena background gue seorang model. Ya mendingan single aja gitu. Itu awal mula untuk kalau Ibu Dokter tadi nanya kenapa bisa putus ya sama si cowok tersebut. tersebut. Itu last cowok aku yang di 2007 nih. Oke. Itu dan
itu lo kan masih perempuan Bu, dan aku di dunia modeling ketemu nggak sengaja dengan sesama pekerja seni juga, yang dimana aku nggak pernah tahu kalau ternyata itu ya dia yang different, dia yang spesial. Oh dia spesial. Ya karena kita punya look sama-sama female to female. Rambut panjang, makeup, ya, kadang. Ya. Aku memang kulit kayak di tanning begini ya, tapi memang dulu rambutku panjang gitu kan, dengan badan lebih kurus ya. Kalau model dulu kan pinggang ukuran maksimal 27 ya. Dan kita female to female gitu, dan dulu tuh ngomong babe sama perempuan ya kayak biasa aja. Pakai baju kapal pun sama perempuan biasa aja, temen gitu loh. Dan di dunia artis juga sering banget itu. Ya jadi nggak pernah berpikir bahwa dia tuh spesial. Seperti itu. Jadi berjalannya waktu, aku lagi dekat sama cowok, tiba-tiba dicemburu, dia jealous. Dia mulai ada gelagat jealous. Yes, dan di situ dia pun juga sebenarnya punya pasangan. Laki-laki. Laki-laki. Betul, dia punya pasangan laki-laki, dan sampai di mana akhirnya aku yang kasih dia challenge. Sebenarnya ini sih berawal dari coba-coba ya. Jadi aku kasih challenge kayak dia gini. Kenapa lu harus jealous sama gue? Ya nggak apa-apa, kayak jawaban yang nggak masuk akal sih sebenarnya Bu Dokter KJ. Jadi kayak ya nggak apa-apa, gue nggak suka aja lo deket sama si A, si B, si C gitu kan. Dan aku kasih dia challenge kayak terus lu maunya ke gue tuh apa sih? Kita nih apa sih? Jadi aku berani nanya hal itu. Kasih kawan tadi itu ya. Betul, dan akhirnya dia yang langsung jawab to the point kayak gue nyaman sama lo. Gue mau kita lebih dari teman. Ya, dan di malam itu kebetulan aku nginep di rumah dia. Dan to be honest, aku nggak biasa tidur kalau nggak pakai guling nih. Ya, gitu. Dan tiba-tiba kayak nggak sengaja aja ya, namanya tidur kita udah hilang semuanya lah ya. Terjadilah ciuman. Oh my gosh. Dan yang dimana pada saat hal itu terjadi, aku bangun nangis dan sesadar-sadarnya. Di versi aku ya, jadi benar-benar bangun nangis kayak gue mau balik. Kunci gue mana? Gitu. Aku merasa kotor gitu. Jadi ciuman aja nih? Ciuman. Ciuman. Iya, tapi di saat aku ngomong gitu Bu, dia yang kayak cuma, ya sama gue gila. Tapi kayak nggak ada apa-apa gitu. Kayak udah biasa, kayak gitu maksudnya. Dari situ dan akhirnya, ya berjalan aja. Sampai 3 tahun sama dia. 3 tahun? Jadi habis itu pulang? Habis itu pulang. Katanya pulang terus besoknya pulang dia begging. Dia baik-baikin, waktu itu sama-sama sekuliah, beda kampus, dia nyamperin ke kampus gitu kan, aku menghilang, nyamperin di agensi, kan kita satu agensi waktu itu, aku menghilang. Jadi selalu aku sempat lari-larian selama kurang lebih 2 minggu, sampai akhirnya ya itu tadi. Dan kamu masih ada sisi denialnya mungkin ya? Masih, karena aku masih sempat jalan bareng sama cowok. Bukan untuk pacaran, tapi ya deket aja. Gitu, cowok jalan dengan, dulu aku punya prinsip cowok ya kayak KJJ gini, sukanya cowok tinggi, badannya bagus, bewokan, pokoknya enak gue bawa ajak jalan karena gue tinggi gitu loh mikirnya. Jadi kalau cowoknya di bawah gue kayaknya nggak match aja gitu loh, dan itu aku masih seperti itu sampai 1 bulan berlalu. Dia coba begging, entah kenapa aku luluh, jadi kayak yang akhirnya yaudah deh kita coba deh untuk menjalankan. Itu salah satu faktor ya. Dan ya kalau dibilang karena keluarga broken, keluarga aku tuh sampai detik ini gitu, jadi nggak ada kayak karena trauma seksual, aku nggak pernah ngelakuin apa-apa sama laki-laki. Jadi ya pelecehan juga belum pernah, tidak pernah, amit-amit coy gitu kan. Jadi kayak semua berjalan aja gitu. Dan memang ini uniknya di kalangan teman-teman aku yang spesial, mereka selalu bilang kayak, lu kayak aneh ya, lu bukan ikut-ikutan orang, lu juga bukan karena ada something yang broken atau apa, tapi kayak ya berjalannya waktu. Ya udah, aku cuma percaya apa? Takdir pilihan. Bukan takdir is takdir, tapi aku cuma berusaha untuk jalanin apa yang aku jalan saat ini, dan aku tidak merugikan orang lain. Dan kita nggak tahu akan kedepannya seperti apa. Iya, karena aku bukan Tuhan, jadi jalanin aja. Dari Bu Dokter nih, dari sisi Bu Dokter nih, dari sisi edukasi Bu Dokter. Jadi yang memang unik. Apa yang dialami oleh Kak Athena itu unik. Kak Athena dari keluarga yang baik-baik saja, belum pernah menjadi korban kekerasan seksual oleh laki-laki, dan tidak ada trauma. Dan tidak ada trauma apa-apa. Tapi ada satu benang merah yang kita tadi luput. Apa itu, Dokter? Mungkin teman laki-lakinya Kak Athena itu selama ini tidak memberikan kenyamanan sama Kak Athena. Mungkin teman laki-lakinya Kak Athena selama ini tidak menjadikan Kak Athena itu orang yang spesial, yang benar-benar
menghargai Kak Athena bener, yang kalau misalnya dia salah apa minta maaf ke Kak Athena. Tapi si kawan Kak Athena ini anggap aja siapa namanya? Bunga. Nah, si Bunga ini memperlakukan Kak Athena secara spesial. Beda. Jadi feel-nya. Jadi ya itu saat misalnya Kak Athena tadi ngambek kan, udah gue mau pulang, kan dia baik-baikin. Jadi dia tuh istilahnya gimana ya? Ada effort untuk bisa mendapatkan cinta, perhatian hatinya Kak Athena tuh ada effort. Sementara dari sosok laki-laki itu Kak Athena tuh merasa effort dia itu untuk ke gue itu kok nggak sebesar effort si perempuan. Benar begitu nggak? Kira-kira aku sanggah sedikit boleh. Justru ada beberapa mantan aku yang laki-laki, mereka hampir bunuh diri karena setiap aku putusin. Jadi gini, ketika kita hampir kontak fisik, aku cuma bilang sama semua laki-laki gini, gue ini anak satu-satunya. Jadi kalau lo mau do something sama gue, more than hubungan yang biasa, lebih dari hubungan yang biasa, ya lebih dari ML, ya lo harus nikahin gue. Kalau enggak, ya udah kita selesai, kita putus. Dan itu mereka selalu yang kayak mau bunuh diri lah, nangis-nangis. Jadi sebenarnya kalau kayak tadi dokter bilang ada effortnya enggak, ya laki-laki pun ada effort. Tapi entah kenapa aku kayak men-challenge. Dan jujurnya Bu Dokter, Kak J, aku ambil kuliah psikologi. Dan waktu itu memang untuk bahan skripsiku, aku ngambil konsentrasinya klinis. Jadi memang waktu itu untuk di judul aku tuh ngambil yang ada hubungannya dengan kelainan seksual. Dan sebenarnya aku mengobserver diri aku sendiri secara nggak langsung. Sebagai jadi bahan skripsi. Secara nggak langsung, karena sebenarnya itu mau jadi bahan skripsiku. Tapi akhirnya aku yang menjadi bahan observasi atas diri aku sendiri. Gitu. Untuk urusan saya. Dulu ini. Main cepet, main cepet. Cepet. Jadi gini, dari Kak Athena. Jadi jauh di dalam lubuk hati, nggak disadari bahwa ingin merasakan ML. Tapi ya itu dia, karena saya harus perawan, saya harus virgin. Nah, kalau sama si Bunga ini kan dia tetap bisa ML, nah tapi dia tetap virgin. Nah mungkin itu yang secara nggak sadar itu yang keluar. Ya mungkin bisa jadi merasa yang secara kita nggak sadar Kak Athena. Bu Dokter, dari sisi seksual ya, aku masuk ke sisi seksual. Kalau berdasarkan aku riset atau teman-teman sekitaran aku ya yang memang unik alias gay gitu kan. Mereka kalau melakukan hubungan seksual itu bisa lebih mudah karena ada lubang, ada penis. Bisa masuk, itu mereka nikmat, klimaks, selesai. Nah kalau untuk seorang lesbian, untuk melakukan hubungan seksual itu kan mereka ibaratnya vagina sama vagina. What should do? Apa yang harus dilakukan? Apakah tetap memakai alat bantu, misalkan dildo, tetap aja dildo? Kalau seperti itu, kenapa harus pakai dildo? Kenapa enggak sama penisnya langsung aja kayak gitu loh? Itu pertanyaan dari aku pribadi sih. Itu menurut Bu Dokter gimana? Nanti kita tanya juga ya ke Kak Athena ya. Ini dari kita ya Kak Athena. Memang betul kata Kak Athena. Beberapa orang-orang yang teman-teman kita yang spesial yang akhirnya dengan si Bunga lah itu karena dia ya itu nggak nyaman dengan laki-laki, karena laki-laki ya, pernah mengalami kekerasan, keras kata dan lain-lain. Untuk orgasme butuh penis. Nah jadi memang dengan pasangannya ya itu, pasangannya mungkin masturbasi, pasangannya mungkin pakai alat bantu itu. Ya intinya ya tetap penis, tapi pengganti penis. Mengganti penis. Nah yang kita tanya bareng-bareng sama Kak Athena nih. Kak Athena nih pengganti penisnya itu apa yang dikerjakan dengan pasangannya? Nah kan karena kita kan clear jadinya. Clear jadinya. Kalau dari ilmu kedokteran pengganti penis bisa masturbasi dan lain-lain. Bisa dengan cara apapun. Dengan cara apapun, yang penting pengganti penis. Ya yang Ibu Dokter bilang ada benernya gitu. Beberapa teman seperti itu, tapi kalau untuk aku pribadi, jadi memang menggunakan jari ya. Colok-colok lah. Senyum 3 jari. Gitu kan. Colok-colok. Ganti penis berarti ya. Ya. Gitu. Tapi terkadang colok-colok itu gak jadi pengaruh, Kak J, Bu Dokter. Oh, tidak menghasilkan klimaks? Tidak menghasilkan klimaks. Malah justru ketika jilat-menjilat, si vagina tersebut, itu bisa menjadikan klimaks yang luar biasa dari pasangan. Oh, G-spot. Berarti, ya, yang penting kena G-spotnya. Berarti kamu harus pandai bersilat lidah dong? Ya dong. Oh, enggak. Berarti kapan-kapan saya mau belajar nih sama Kak
Kak Athena mau saya bagi kepada pasangan suami istri. Oh iya, pada ada tahu juga. G-spot ya Oh iya, nggak? benar, Oh iya, benar. kapan-kapan Iya. harus. Ada sisi G-spotnya positifnya berarti. G-spotnya dokter. emang di mana nih Kak Athena? G-spotnya di mana? Karena gini, biasanya kan kalau yang aku tahu ya, mohon maaf kalau dalam hubungan yang normal, itu kan digunakan untuk foreplay. Oke. Sebelum memulai sebelum gitu tancap lah ya. gas. Ya tancap gas. Nah, kalau yang aku jalanin kan jadi kayak, ya kadang melakukan dicolok-colok pun nggak kena G-spotnya, malah mereka sakit. Dan Oke. tapi kan karena juga nggak ada pelumas. iya gitu, dan sampai jadinya nanti infeksi, dan kadang ya aku nggak tahu kalau teman-teman lain seperti apa ya, tapi kalau dari aku pribadi tetap harus jaga yang namanya hygiene, kebersihan. Oke, Jadi juga kebersihan. tetap kayak mungkin kalau untuk laki-laki penisnya kan ada kontrasepsi, kita pun istilahnya mungkin bukan kontrasepsi ya, tapi karena jari menjadi pengganti penis, ya kontrasepsinya di jari, jadi ada dipakai. kondomnya Kondom jari. ya. Oke. Dan itu juga ada fantasinya juga. Oke. Ada Ya, sama kayak yang sensasinya dipakai juga. ke penis itu juga yang ada itu-itunya. Ya, ada geriginya Ada gitu, gerigi. sama aja tergantung mau gunain Ada atau wangi Iya, iya. durian, pisang, ini Tergantung itu. mau pakainya di mana gitu, kita di jari. Ya. Paham. Dapat sudah. Terus berarti Bu Dokter, satu pertanyaan saya, seorang lesbian, apa kayak tadi Kak Athena bilang, she still virgin until now. Jika kita melakukan hubungan seksual wanita dengan wanita misalkan, melakukan pakai finger atau pakai lidah atau apa, itu tetap perawankah? Bahkan mereka kan sudah melakukan, udah merasakan orgasme, mungkin sudah sampai masuk ke dalam colok-colok itu still virgin, dikatakan still perawan atau tidak perawan atau bagaimana? Itu harus kita lihat dulu, harus kita periksa. Seandainya pakai alat bantu, misal pakai alat bantu Dildo. seandainya pakai alat bantu yang modelnya kayak penis, ya itu berarti kemungkinan udah nggak tidak. virgin, Tidak. itu ya karena kan memang bentuknya kan kayak penis. Oke. Nah, Oke. satu yang harus Kak JJ dan Kak Athena pahami, orgasme pada laki-laki itu tidak sama dengan orgasme pada perempuan. Oke. Itu tidak sama. Kita berhubungan seksual dengan laki-laki saja, untuk bisa menikmati hubungan seksual itu, kita butuh pelumas. Pelumas di vagina itu harus lewat foreplay, benar kata Kak Athena tadi, clear ya. Dan saat kita melakukan hubungan seksual dengan laki-laki, dengan penis, untuk bisa orgasme pada laki-laki, itu membuat laki-laki orgasme itu bukan hal yang mudah. Oke. Kalau perempuan itu sangat bisa mengkondisikan orgasme, itu penting. Otak laki-laki dan perempuan tidak sama. Perempuan, Kak Athena, sangat bisa mengkondisikan orgasme. Seperti halnya saya mengkondisikan orgasme dengan suami saya. Kak Athena bisa mengkondisikan orgasme dengan pasangannya, itu sangat bisa. Beda dengan laki-laki. Jadi kalau misalnya Kak Athena menikmati hubungan seksualnya dengan perempuan, saya bisa orgasme, walaupun itu masih di tahap foreplay, bisa sangat mengkondisikan orgasme. Beda kalau Kak Athena nanti melakukan hubungan seksual kelak dengan suaminya, misalnya laki-laki, beda. Belum tentu Kak Athena merasakan orgasme dengan laki-laki, karena itu berbeda. Iya. Dan laki-lakinya belum tentu juga orgasme. Beda Kak Di. Orgasme pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya. Terima kasih Bu Dokter. Kesimpulan dong pada episode hari ini. Kesimpulan hari ini, apapun yang dilakukan oleh Kak Athena, saya, Kak JJ, itu adalah pilihan. Yang penting tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi pesan saya kepada Kak Athena, betul, pastikan higien, pastikan higien, yaitu Higienis ya maksudnya. higienis, pastikan. Jadi kalau misalnya pakai alat bantu, pastikan alat bantunya bersih. Kalau misalnya pakai jari, pastikan jarinya bersih. Dan satu Kak Athena yang harus saya pesankan sama Kak Athena, pastikan mental Anda selalu sehat. Siap, Bu Dok. Mental selalu sehat. Pastikan mental. Itu nomor satu ya. Iya Kak Athena. Jadi itu yang kita bagikan untuk hari ini. Bu Dokter keren deh. Seperti seks zodiak yang akan saya bagikan pada minggu ini. Jeng 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 jeng. Siap-siap. Kita lihat. Buat kalian yang berzodiak Capricorn, Libra dan Sagittarius, apapun tidak masalah asalkan Foreplaynya. Kak Athena bilang foreplaynya pas mantap ya. Jadi jangan langsung tancap gas. Foreplay dulu sayang ya. Sampai becek dulu dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Kalau tengah-tengah udah becekin pakai foreplay ya. Aries, Virgo dan Taurus. Woman on top. Kalau woman on top. Kak Athena terus gimana? Berarti di atas semua, yang bawah siapa? Oh, kebalikannya, aku sukanya pasangan di atas. Kebetulan aku Aries, jadi aku suka pasangan di atas betul sih. Bener kan? Iya, Nah, karena kan nonton. dia kan
dia kan sebagai Oh ya berarti laki-lakinya. Ya. Oke. Woman on top ya, say. Wanita di atas, pegang kendali. Jangan lupa begini. Kalau perlu rambutnya dikuncir, set gitu biar kayak Beyonce ya kan. Lanjut, Cancer, Scorpio dan Libra. Nggak nolak kalau lagi doggy style. Udah. Doginya dogi apa? Herder? Apa Chihuahua? Chihuahua aja dah. yang berisik gitu. Terima kasih guys. Semua ada pada kalian semua ya. Ada pada pinusian semua di rumah. Ketika kita mengambil langkah sesuatu, kita harus tahu segala konsekuensinya dan juga segala aturan mainnya. Oke? Don't judge by the cover. Tetap aja kita nonton Kedai Pinter bersama saya Jamal Salalai dan juga Dr. Inge Setio Arianto dan juga Kak Athena. Terima kasih Kak. Terima kasih juga. Wassalamualaikum. Pelangi di matamu.